Timnas Indonesia kembali melanjutkan kampanye menembus putaran final Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Jepang. Laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat malam menjadi krusial bagi skuad Garuda. Meski di atas kertas tidak diunggulkan, bukan berarti Jay Itzes dan kawan-kawan tidak punya harapan untuk menang atau sekedar mencuri 1 poin. Optimisme ini diungkap Jay Itzes dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan. Dukungan supporter yang memenuhi tribun Gelora Bung Karno akan menjadi motivasi ekstra bagi tim. Apalagi secara permainan, timnas saat ini lebih padu. Everybody's saying also, they have a lot of good players, of course. Everybody from them is good player. They play at the highest level in a lot of countries. So we know what we're facing, and it's a big challenge, of course. But that doesn't mean we don't have any chance. So we're trying to prepare in the best way possible, like every other game. And what I said before, we're really confident in our own abilities and in our own chance. So let's see tomorrow. Sementara itu timnas Jepang pantang anggap remeh skuad Garuda. Meski menang 1-3 di pertemuan terakhir, pelatih Jepang Hajime Moriyasu sadar skuad yang dihadapi kini jauh berbeda. Dengan sederet pemain berkualitas terutama di lini belakang, permainan defensif skuad Garuda akan berupaya ditembus dengan mengandalkan agresivitas barisan gelandang Samurai Biru. 明日の試合、インドネシアが守備的に来るかどうかということは全くわからないと思っています。特に、試合の入りは、ホームの、サポーターの声援も受けて、かつこれまでの試合の中でも、アグレッシブに試合に入っていくというところはチームとしても Di klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Jepang masih bertengger di puncak dengan 10 poin. Sementara Indonesia berada di urutan terbawah dengan 3 poin. Angga Nuriski, Denny Yosua, Kompas TV Jakarta. Ya, hari ini Timnas Day Indonesia melawan Jepang. Seperti apa suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta jelang laga Timnas melawan Jepang? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Claudia Carla di GBK. Selamat pagi Carla. Carla, wah udah siap banget nih kayaknya mau nonton nanti malam Indonesia melawan Jepang. Tapi walaupun baru nanti malam pertandingannya, bisa digambarkan oleh Carla suasana di GBK pagi hari ini seperti apa? Apakah sudah ada euforia dari para pendukung di sana, Carla? Ya, Disi dan juga saudara, meski laga Indonesia kontra Jepang baru akan nanti berlangsung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun dari pantauan kami sudah terlihat ada beberapa supporter yang hadir di sekitar area Gelora Bung Karno Jakarta. Mereka tidak hanya hadir untuk melihat suasana jelang laga, namun juga mereka datang dengan menggunakan atribut lengkap seperti menggunakan jersey merah, kemudian juga menggunakan syal merah putih, ataupun ikat kepala yang bertuliskan Indonesia dalam ikat kepala ataupun shawl tersebut. Nah, mereka tidak hanya berkeliling, namun juga mereka menyempatkan diri untuk bersuah foto di titik-titik tertentu, tepatnya di dekat Stadion Utama Gelora Bung Karno, kemudian juga di area dekat pintu 10 yang terdapat banyak banner dari Timnas Indonesia yang kemudian menjadi spot favorit untuk kemudian para supporter mengabadikan momen-momen bersama keluarganya dalam rangka untuk nanti mendukung Timnas Indonesia. Nah, memang Adisti dan juga saudara, pada saat ini Indonesia masih menduduki posisi buncit klasemen sementara grup C, yaitu di posisi 6 dengan 3 poin. Namun Jepang yang akan melawan Indonesia nanti menjadi pemuncak klasemen grup C dengan 10 poin. Nah, ini kemudian menjadi agak terpaut cukup jauh, yaitu sekitar 7 poin untuk mengejar poin dari Jepang sendiri. Kemudian disusul oleh Australia yang berada di urutan kedua, kemudian juga Arab Saudi, lalu kemudian Tiongkok dan Bahrain, baru kemudian ada Indonesia. Nah, sebelumnya memang Indonesia ini ditargetkan untuk kemudian lolos di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang minimal dapat menempati urutan keempat. Kalau dilihat dari klasemen sementara ini, memang urutan keempat ini lagi diduduki oleh Tiongkok yang mendapatkan poin 6. Ini terpaut 3 poin dari Indonesia. Nah, ini memang menjadi PR berat bagi Indonesia kemudian untuk nantinya juga melawan Jepang. Namun dari pelatih Sinteyong sendiri dan juga timnas Indonesia tetap optimistis dapat
berlaga terbaik dan memberikan performa terbaiknya di lawan Jepang nanti. Demikian Adisti dan juga saudara. Ya, memang perlu kerja keras dari timnas kita untuk bisa melawan Jepang, tapi kita tetap optimis dan juga berharap betul penampilan dari timnas Indonesia benar-benar bisa memukau di malam nanti. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Claudia Carla melaporkan langsung dari Stadion GBK Senayan, Jakarta. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda di Sapa Indonesia Baki, jadi tetaplah bersama kami.